Terima kasih Pak Iwan. Ya. Jelas suara saya? Jelas. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sampai. Ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah bisa bertemu kembali meskipun dengan menggunakan sarana yang ada. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertatap muka langsung di lapangan. Ya, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan Bapak dan Ibu satu persatu. Alhamdulillah senang bisa bertemu kembali. Pagi ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan biaya operasional penyuluh yang SK-nya baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Mungkin Pak Iwan bisa minta tolong ya paparan saya? PowerPoint-nya ya? Iya. Baik, mangga. Ya. Lanjut aja di slide berikutnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran dari dasar hukum pemberian atau penyaluran biaya operasional penyuluh kehutanan untuk tahun 2020, mulai dari Undang-Undang PP 43, kemudian ada SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 191, surat edaran Kepala BP2 SDM, dan surat Kepala Pusat Penyuluhan. Nah, ini filenya semua sudah saya berikan ke Pak Iwan maupun ke Pak Ketua DPW. Lanjut Pak Iwan. Ya. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda ya dengan BOP tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2019 itu BOP masih dialokasikan melalui dana alokasi khusus DAK yang disampaikan kepada provinsi. Untuk tahun 2020 itu anggaran BOP saat ini dititipkan di BP2 SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan. Ya. Nah, yang berbeda dengan BOP tahun-tahun sebelumnya adalah BOP untuk tahun 2020 ini berdasarkan SK Men LHK itu hanya diberikan kepada penyuluh kehutanan PNS yang berada di dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Jadi ada dinas lingkungan hidup dan kehutanan, ada dinas kehutanan saja. Nah, intinya adalah khusus diberikan kepada penyuluh kehutanan PNS yang ada di daerah. Sedangkan di pusat maupun di UPT itu saat ini belum bisa difasilitasi. Nah, perbedaan berikutnya adalah penyuluh kehutanan yang belum mempunyai SK jabatan fungsional Suaranya atau calon penyuluh itu tidak mendapat BOP untuk tahun 2020. Harapannya daerah bisa segera mendorong teman-teman yang calon penyuluh yang belum diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh ini untuk segera diangkat menjadi penyuluh kehutanan PNS. Nah, berdasarkan SK yang terbit nanti, yang bersangkutan bisa diusulkan kembali untuk memperoleh BOP. Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah penyaluran BOP ini akan dilakukan setiap bulan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin rapelan ya 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah, berdasarkan peraturan-peraturan yang ada saat ini, itu diharapkan bisa disalurkan setiap bulan langsung kepada penyuluh kehutanan melalui rekeningnya masing-masing. Ya, ke rekeningnya masing-masing. Nah, untuk tahun 2020, karena aturannya baru terbit bulan April, sehingga BOP bulan Januari sampai bulan April ini, insya Allah mudah-mudahan bisa disalurkan bersamaan. Artinya mungkin akan disalurkan bersifat rapelan. Nah, itu untuk
BOP. Dan berikutnya harapannya bisa disalurkan setiap bulan dengan catatan teman-teman penyuluh ini menyampaikan laporan bulanannya sebelum atau maksimal tanggal 10 setiap bulan. Ya. Nah, seandainya teman-teman penyuluh ini terlambat mengirimkan laporannya, maka BOP bulan berjalan akan disalurkan pada bulan berikutnya berdasarkan laporan yang masuk. Jadi intinya ini persyaratannya adalah laporan kegiatan bulanan, ya. Nah, untuk besaran BOP ini masih sama dengan sebelum-sebelumnya, belum ada kenaikan, tetapi kita sudah mendorong untuk adanya perubahan dan sudah pernah dirapatkan di Menpan untuk proses proses perubahan besarannya ini. Namun saat ini belum bisa berhasil. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, besarannya juga cukup lumayan untuk di wilayah barat aja, kalau saya tidak salah itu sekitar 800 atau 1 juta saja untuk wilayah barat wilayah barat. Dan untuk wilayah tengah dan timur ini juga akan ada kenaikan-kenaikan yang mudah-mudahan bisa cukup signifikan. Nah, kemudian BP2DSDM ini ditugaskan untuk menyalurkan dan melakukan monitoring evaluasi penyaluran BP kepada penyuluh kehutanan. Nah, itu yang perbedaan dari BOP 2020 dengan BOP tahun-tahun sebelumnya. Lanjut, Pak Iwan. Nah, mengacu kepada surat edaran Kepala Badan, ini saya coba sarikan ada 3 tahapan dalam penyaluran BOP, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama itu adalah mekanisme pengusulan. Nah, pengusulan ini karena BOP-nya itu diberikan kepada penyuluh kehutanan PNS, maka dinas provinsi itu mengusulkan calon-calon penerima BOP. Alhamdulillah Jawa Barat kemarin sudah kita verifikasi sebanyak lebih kurang 244, termasuk kita juga mengecek nomor rekeningnya semua, kita cek satu persatu. Karena kalau ada salah angka, salah titik aja itu akan menimbulkan permasalahan untuk proses berikutnya. Nah, untuk Jawa Barat kemarin sudah saya klarifikasi, saya verifikasi dan teman-teman Pusluh sekitar awal bulan Maret kalau saya tidak salah. Nah, kemudian mekanisme kedua adalah mekanisme penyaluran BOP-nya. Seperti disampaikan tadi, itu BOP akan disalurkan setiap bulan berdasarkan penyampaian laporan bulanan Bapak dan Ibu, ya. Nah, laporan ini juga dikirim ke Kepala Dinas dan Kapuslu paling lambat tanggal 10 dalam bentuk format PDF, ya. Mungkin belangkonya Bapak dan Ibu sudah melihatnya ya. Nanti di sini juga ada disampaikan. Nah, laporan ini dikirim melalui email ke alamat emailnya bop.pusluhud.jabar.gmail.com. Nah, ini format laporannya nanti ada di bawah. Nah, terkait dengan laporan ini seperti saya sampaikan tadi, apabila terlambat maka penyaluran BOP akan dilakukan pada bulan berikutnya. Tentunya berdasarkan laporan BOP Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu juga belum membuat BOP, maka penyalurannya juga akan tertunda. Semakin banyak Bapak dan Ibu menunda, maka penyalurannya juga akan semakin tertunda. Dan itu nanti berdampak pada kinerja Bapak dan Ibu. Tentunya menjadi pertanyaan, kenapa Bapak dan Ibu seperti ini? Apakah ada masalah, sakit, atau bagaimana, atau mutasi? Nah, ini nanti yang jadi evaluasi kita. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah perubahan data. Perubahan data dulu Pak Iwan. Nah, yang 03, perubahan data itu ini tetap dilakukan secara tertulis oleh dinas provinsi.
Dan perubahan ini juga, pengusulan ini kalau seandainya ada penyuluh yang tidak diusulkan karena memenuhi syarat tetapi tidak diusulkan, di dalam SK, SE dan SK itu menjadi tanggung jawab dinas provinsi, ya. Kemudian BOP ini juga akan dihentikan apabila penyuluh yang bersangkutan itu pertama meninggal dunia, kemudian purna tugas seperti Pak UH misalnya bulan bulan Mei sudah tidak bisa diinikan lagi, maka dinas provinsi harus menginformasikan perubahan-perubahan ini supaya nanti tidak ada pengiriman penyaluran ke rekening yang bersangkutan karena tidak ada informasi dari dinas provinsi. Kemudian dihentikan ketika penyuluh kehutanan ini mutasi dari jabatan fungsional penyuluh. Misalnya beralih ke struktural atau beralih ke staf atau yang lainnya. Kemudian diberhentikan sebagai PNS. Lanjut Pak Iwan. Nah, ini format dari laporan bulanan yang ada di surat edaran itu. Jenis kegiatan ini itu disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di Dukpad, kecuali Diklat. Kalau seandainya nanti Bapak dan Ibu ada mengikuti pelatihan, mungkin nanti di kolom 1 itu atau jenis kegiatannya itu bisa ditambahkan unsur Diklat. Kalau sekarang di kolom ini kan hanya unsur persiapan ya, persiapan, pelaksanaan, monep, pengembangan profesi dan kegiatan lainnya. Tetapi nanti manakala Bapak dan Ibu dalam bulan berjalan Anda mengikuti pelatihan, itu tidak ada salahnya dimasukkan di unsur diklat di nomor 1, atau kalau tidak dimasukkan di poin nomor 6, kegiatan lain-lain mengikuti diklat misalnya, ya. Jadi nanti ini alternatif saja. Kemudian di dalam setiap unsur-unsur itu bisa saja tidak semua unsur itu Bapak Ibu lakukan dalam 1 bulan berjalan, ya. Misalnya di persiapan itu sudah selesai di awal bulan Januari, Februari. Nah, sehingga di bulan Maret dan seterusnya itu kan tidak ada kegiatan. Artinya di situ dia bisa stagnan. Hasilnya kosong gitu kan. Jadi tidak dilaporkan. Karena kegiatan persiapan sudah Bapak Ibu lakukan di awal tahun. Kemudian di dalam kegiatan pelaksanaan itu kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu saja yang dicantumkan situ. Tidak harus ini hanya contoh-contoh jenis kegiatan, misalnya di pelaksanaan itu ada pendampingan, ada penyusunan materi, itu hanya contoh saja. Tetapi kalau real pelaksanaan di lapangan itu Bapak dan Ibu 1 bulan hanya menyusun materi, ya pendampingan berarti kosong, ya. Mungkin nanti pendampingan begitu selanjutnya. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Jadi di situ tidak semua kegiatan bisa harus dimasukkan. Cukup kegiatan yang dilakukan pada bulan berjalan. Ya. Kemudian sasarannya siapa itu sudah jelas, hasilnya juga sudah jelas. Nah, kemudian ada foto-foto kegiatan. Nah, foto-foto kegiatan atau dokumen terlampir ini tidak harus semuanya, ya. Cukup salah satu aja. Misalnya, ketika Bapak dan Ibu menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet atau brosur, itu ada 5 judul, cukup salah satunya saja yang didokumentasikan dalam bentuk format PDF sebagai lampiran dari laporan bulanan. Ya, kira-kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk pengisian format ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada mengetahui kepala KPH atau CDK atau atasan langsung, ya. Nah, dalam kondisi normal ini mudah-mudahan tidak menjadi masalah untuk ditandatangankan oleh atasannya langsung. Boleh itu kepala cabang dinas, atau mungkin kalau Pak Tatang, Pak Nana yang di dinas provinsi itu bisa kepala bidang BPMD ya. Nah, atau kalau bisa ya, Ibu Susi ya, Pak Iwan ya. Ya. Nah, atau bisa langsung sekretaris Pak Kadis, sekretaris atau Pak Kadis. Nah, makanya di situ ada kepala KPH garis miring CDK
atau atasan langsung. Nah, ini untuk mengakomodir teman-teman yang di luar Jawa. Karena di luar Jawa itu rata-rata kan teman-teman itu ada di KPH. KPH wilayahnya jauh-jauh, sehingga dia tidak memungkinkan untuk menandatangankan ke CDK misalnya, atau ke KPH. Sehingga siapa yang ditetapkan di sana sebagai kepala kantor, nah, harapannya itu bisa menandatangani sehingga tidak mempersulit teman-teman dalam penyelesaian laporan. Nah, sekarang untuk kondisi saat ini kan tidak normal ini. Bapak dan Ibu, kita semua kerja di rumah masing-masing. Yang jadi pertanyaan, bisa jadi kepala satuan, tapi nggak ada kepala satuan. iya, siap. Dalam kondisi saat ini yang jadi pertanyaan, bagaimana menandatangankan laporan? Kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi saya sudah konsultasi, tapi belum ada jawaban pasti. Bayangan saya sementara ini mungkin yang menandatangani di atasan itu sementara mungkin ditulis TTD saja, kecuali Bapak dan Ibu bisa menandatangankan ke kepala kantor. Nah, sekarang posisi WFH-nya agak sulit. Nah, mudah-mudahan nanti segera ada jawaban dari Bu Yumi yang membidangi ini atau Pak Dwi nanti, sehingga teman-teman tidak dipersulitkan untuk pencairan BOP Januari sampai April. Karena kan Bapak dan Ibu paling tidak sebelum tanggal 10 laporannya sudah bisa dikirim ya. Nah, mungkin lanjut Pak Iwan. Nah, selanjutnya ya. Nah, penyuluh kehutanan yang ada di Puslu itu informasi terakhir akan ditugaskan untuk memverifikasi laporan Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk Jawa Barat kebetulan saya wilayahnya Jawa Barat, maka kemungkinan nanti saya yang akan memverifikasi laporan dari Bapak dan Ibu. Nah, saya berharap untuk keefektifan proses verifikasi ini, laporan bulanan BOP selain dikirim kepada dinas provinsi dan maupun Kapuslu, saya berharap juga bisa dikirimkan ke alamat email saya. Jangan ke WA, penuh nanti. 244 Jawa Barat, penuh nanti, memorinya nggak muat nanti. Makanya minta tolong nanti laporan Bapak dan Ibu, selain dikirim ke dinas provinsi dan ke Kapuslu, juga bisa dikirimkan via email ke alamat email saya, yaitu asmoro.hendro@gmail.com ya. Nah, harapannya mungkin ini kita perlu kesepakatan bersama. Saya membayangkan untuk memudahkan saya memverifikasi laporan Bapak dan Ibu, karena nanti saya akan membuat daftar nama Bapak dan Ibu, akan saya urut dari dinas sampai CDK 9, sehingga saya tahu Bapak dan Ibu ini ada di dinas atau di CDK mana, sehingga saya bisa menconteknya, memverifikasinya gampang. Nah, harapan saya untuk file yang dikirim ke alamat Gmail saya, formatnya itu adalah nama, garis datar, Dishub Jabar, atau CDK 1 atau CDK 1 sampai 9. Nah, sebagai contoh, ini di bawah ada saya bikin, misalnya Pak Nana bikin laporannya dikirimkan ke saya, kalau bisa format filenya itu nama Pak Nana, kemudian garis datar, Dishub Jabar. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang ada di CDK, kira-kira sama dengan yang Pak Iman Rusmandar, CDK 3, Pak Edi Kusnadi, CDK 5, atau Pak Ikhwan nanti CDK Sumedang berapa ya Pak Iwan? 9. CDK 9, Pak Iwan CDK 9. Sehingga ketika saya melihat ekor belakangnya CDK berapa, saya sudah bisa langsung memverifikasi, oh ini CDK sekian, saya tinggal mencentangnya saja nanti. Nah, ini untuk efektivitas. Nah, barangkali nanti perlu kesepakatan Bapak dan Ibu juga nih. Kalau laporan bulannya itu maksimal tanggal 10 sudah dikirim, nah, di sayanya tanggal berapa ini? Karena harapannya nanti penyaluran DOP ke rekening Bapak dan Ibu tidak terkendala. Nah, jadi nanti ini mungkin kita bisa sepakati kira-kira tanggal berapa.
harapannya saya bisa memverifikasi 1-2 hari, sehingga setelah saya verifikasi, saya sampaikan ke kantor, dan kantor nanti bisa langsung memproses penyaluran BOP Bapak Ibu ke rekening masing-masing. Ini nanti mungkin perlu didiskusikan ya Pak Iwan, Bapak dan Ibu Ya, sekalian. siap. Ya, Nah, mangga penjelasan dulu aja. Selanjutnya Pak Iwan. Nah, selesai ya. Terima kasih. Ya, mungkin itu sementara Bapak dan Ibu. Silakan ada waktu kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke Pak Iwan dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro atas penjelasannya. Ya, maka kita buka diskusi saja langsung. Satu persatu gantian silakan yang nyampaikan. Dibuka aja moodnya. Ya Pak Amar duluan. Ya. Pak Amar duluan ya. Gini Pak Hendro, kan di kami juga di CDK agak sulit juga ya yang nanda tangani. Saya mohon ada kesepakatan dalam hari ini. Apa misalkan kan yang ada di CDK itu Kacab, Kasubag TU dan Kasi. Apa boleh yang bertiga itu kalau masing-masing ada yang berhalangan, misalkan Kasi dan Kasubag TU Pak. Itu saja sementara. Terima kasih. Oh ya. Baik, ini saya tampung dulu atau langsung dijawab Pak Iwan? Boleh langsung aja Pak. Oh ya, kalau di dalam format itu, kan di situ ditulis Kepala CDK, garis miring KPH, garis miring atasan langsung. Nah, kira-kira atasan langsung di CDK itu siapa Pak? Ya, Kepala Cabang sih Pak. Ya, nah artinya kan dari KCDK mungkin bisa dilimpahkan ke pejabat yang berwenang. Apabila misalnya pada saat mau tanda tangan kepala CDK-nya berhalangan, tentu kan ada PLH-nya Pak Amar ya. Iya betul. TU-nya atau kepala ya maksud saya jangan ini gitu Pak, mohon fleksibel aja gitu Pak. Gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih yang penting ada diketahui oleh struktural instansi saja. Dan bisa di itu ya, nggak mesti harus maksudnya kalau gini ya, kalau kita sudah mencantumkan nama kepala cabang ternyata tidak ada, boleh nggak namanya ditulis tangan Pak biar lebih fleksibel gitu, mohon ininya. Pak Hendro? Ya, monggo aja situasional. Nah, mungkin pada saat mau menandatangani itu kan kita bisa dapat informasi kira-kira yang bersangkutan ada di tempat atau tidak. Ya. Jadi nanti ini kan pada kondisi normal ya Pak Amar ya? Iya. Nah, pada kondisi normal. Kalau sekarang TTD aja lah Pak. Iya, nggak jadi masalah lah nanti pada kondisi normal. Iya. Oke, yang lainnya, monggo. Pak Amar jelas ya? Iya, mangga. Mangga yang lain? Ya kan? Pak Nana, mangga Pak Nana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hendro dan semuanya. Waalaikumsalam Pak Nana. Mudah-mudahan sehat Pak Hendro. Amin. Kami juga sudah menyebarkan tentang format laporan bulanan yang kami beberapa waktu ke belakang itu kurang seragam. Nah itu formatnya hampir sama. Jadi di sana oleh kepala cabang. Jadi mudah-mudahan Pak Amar nanti bisa selaras Pak Amar antara yang dari provinsi, harapan dari provinsi sudah dikomunikasikan dengan Pak Kepala Dinas, sudah dikirim suratnya dan tidak tumpang tindih gitu. Jadi di sana kan dicap dan ditandatangani oleh kepala cabang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentang limit waktu, barangkali karena tadi penjelasannya ada limit 2 hari Pak Hendro untuk mengolah, barangkali tanggal 8 aja kita sepakati maksimal laporan bulannya. Gimana itu? Itu sementara Pak Hendro. Terima kasih. Maaf, dari saya. Siapa? Pak Iwan, dari saya Pak Iwan. Pak Hendri, ya mangga Pak Hendri. Mengenai ini yang tanda tangan, oleh karena yang namanya pernah salah satu contoh untuk wilayah 8, untuk wilayah 8 itu bagaimana kalau tanda tangan itu bukan kepala CDK, tetapi cukup koordinator Sapel aja, gitu loh.
Nanti Saya tanggapin ya. nanti uang yang 320 itu habis untuk naik becak itu. Ya, ya. Saya tanggapi ya Pak Iwan ya. Ya, mangga Pak Hendro. Oke. Nah, saya tanggapi yang Pak Henry dulu. Pak Henry, nah ini jadi pertanyaan saya juga sebetulnya ke Pak Dwi dan ke Bu Jumi. Yang jadi masalah saya ambil contoh. Di Jawa Tengah itu, satu CDK terdiri dari beberapa kabupaten. Sama dengan yang di CDK apa nih, 9 ya? Ya, Nah, CDK 9 itu kan ada 3 kabupaten. 2. Ada 2 ya? Hmm. Nah, itu kalau dia harus menandatangani ke CDK, kan jadi problem ya? Itu yang pertanyaan Pak Hendri tadi. Nah, bisakah yang tanda tangan itu misalnya koordinator yang ada di pos kabupaten? Kan gitu maksudnya kan? Nah, pertanyaan ini sudah saya sampaikan ke Pak Dwi dan Bu Yumi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi belum ada jawaban pasti. Nah, mudah-mudahan itu tidak menjadi masalah. Artinya mungkin cukup koordinator kepala yang di pos kabupaten. Nah, seperti di Jawa Tengah itu yang di Rembang kantor CDK-nya adanya di Blora. Kalau dari Rembang ke Blora kan habis itu yang 320 ya. Untuk bolak-balik. Nah, sehingga harapannya nanti cukup apakah koordinator penyuluh yang ada di pos atau di apa ya istilahnya kalau di Jawa Barat? Satuan pelayanan. Satuan pelayanan yang menandatangan sehingga laporan dari teman-teman ini tidak menjadi masalah. Nah, kemudian yang untuk untuk Pak Nana tadi, kalau misalnya mau disepakati tanggal 8 setiap bulan, itu yang ke saya saja, Pak. Yang ke saya saja. Tapi kalau yang ke dinas provinsi maupun ke dinas kehutanan, itu maksimal tanggal 10 setiap bulan kan. Tapi kalau misalnya mau barengan tanggal 8 ya monggo saja. Artinya kalau maksimal itu dipakai oleh teman-teman, saya bisa kebayang itu kalau Pak Murtado, wilayah kerjanya Jawa Timur, Jawa Tengah, penyuluhnya kalau di total lebih kurang sekitar 600 sampai 700 orang. Nah, untuk memverifikasi itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau disepakati tanggal 8 dikirim ke saya punya waktu 1 hari 2 hari untuk memverifikasi 3 provinsi sehingga nanti pada saatnya teman-teman tidak tertunda atau terlambat dalam penyaluran BLT. Mungkin nanti monggo aja disepakati bersama teman-teman se-Jawa Barat kapan nanti. Saya serahkan ke teman-teman semua. Kira-kira begitu Pak Nana, Pak Henry ya. Pak Iwan saya kembalikan. Ya, baik. Iya, memang tanggalnya perlu disepakati. Sudah itu disepakati juga tanggal titik masa tanda tangan itu di bawahnya tanggal berapa. Apa mau tetap tanggal 10 walaupun itu masuknya tanggal 8. Nah, ini harus kita sepakati bersama. Kita menjadi tanggal 8. Mangga, silakan. Pak Tatang mungkin mau ditanyakan, silakan. Atau mau pendapat. Tidak, Wan. Siapa ya langsung yang lain? Oke. Mangga, silakan yang lain. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Nur Hayati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama ya, itu Pak, mengenai format laporan. Apakah itu mulai dari Januari sampai April formatnya seperti itu? Karena kan kami Januari sampai April kan sudah melakukan membuat laporan ya. Atau misal untuk mungkin atau saya tanyakan juga mungkin ke KJF di provinsi, apakah untuk bulan berikutnya bisa disamakan formatnya dengan yang dari pusat gitu, mungkin seperti itu. Oke. Biar maksudnya biar sama gitu laporan yang kami buat dari bulan kemarin dengan ke pusat itu cukup satu kan, intinya sih sama saja sih sebetulnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk menanggapi Bu Nur Hayati mungkin dari KJF dulu. Oh ya, mangga. Silakan.
Ya, baik, coba kami tanggapi. Memang betul apa yang tadi kami sampaikan. Pada prinsipnya format yang diminta oleh Pusluh itu hampir sama. Cuma judulnya laporan BOP, kalau di sini laporan kinerja penyuluh kehutanan Jawa Barat. Gitu. Jadi menurut hemat saya untuk bulan Januari sampai April, kalau sudah dibuat itu tinggal di PDF-kan saja barangkali ya Pak Hendro, karena diketahuinya bahkan oleh KCD itu. Ya. Jadi makanya tadi kami hanya dari Rimiti Mangsa kami mengedarkan surat maksimal tanggal 5 sudah sampai di KJF. Dengan bulan berjalan misalkan Januari hanya penyampaiannya saja. Jadi sampai 30 Januari dilaporkan, kemudian hanya penyampaiannya maksimal tanggal 5 itu. Jadi tinggal limit waktu titimang saja. Barangkali jangan sampai bikin lagi itu tinggal dipoto, di PDF-kan, dikirim, bisa gitu ya kayaknya. Itu barangkali dari KJF Pak Hendro. Judul atasnya aja yang berbeda itu Pak Hendro. Itu jadi gimana? Ya. Salah juga. Mungkin gini Pak Nana, Bapak Ibu ya. Kalau laporan Januari sampai Maret mungkin sudah ditandatangan oleh KCDK, ya. Nah, mungkin itu di scan. Nanti kalau boleh tetap dibuat Pak Nana. Jadi yang tetap dibuat sesuai format yang dari pusat, tapi tidak perlu ditandatangan lagi, karena kan situasi saat ini kan lagi tidak keluar. Jadi mungkin nanti tinggal kalau teman-teman bisa merubah formatnya sedikit, yang sudah ditandatangan KCDK bulan Januari sampai Maret itu dilampirkan saja. Artinya kan itu sudah dilakukan. Nah, tinggal membuat baru tapi tidak perlu ditandatangankan lagi. Cukup nanti ditulis saja di situ TTD aja. Nah, TTD itu lampirannya laporan yang sudah ditandatangan sebelum ada format dari Puslu. Mungkin gitu. Tapi mohon izin nih Bapak dan Ibu ya, supaya nanti ada keseragaman dengan teman-teman yang lainnya. Nah, tapi yang laporan Januari sampai Maret ini mungkin tidak perlu ditandatangan karena sudah ada di laporan sebelumnya yang sudah ditandatangan oleh CDK. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya Pak Nana ya, Bu Nur ya. Ya, kalau bisa sih memang bisa juga seperti itu. Kalau itu cuma judulnya aja, kita laporan kinerja yang isinya sama ya Pak? Sama. Pak Nana? Sama ya? Malah lebih ini Pak, lebih kalau detail. lebih detail seperti ada materi gitu, seperti itu sih. Terus ada jumlah peserta ya. Kalau kita nanti saya coba nanti dikirim kalau format dari sudah gitu. Oh ya sudah. Berarti nanti kolomnya lebih cuman nggak ada foto. Iya. Makanya lebih detail, kita lebih detail sebetulnya Mas. Iya, tapi itu lebih repot juga sih. Maksudnya untuk yang barangkali untuk yang Januari sampai April bisa yang sudah gitu Pak. Untuk ke depan gitu. Mungkin ya untuk bulan Mei berikutnya baru dari format Puslu gitu. Ya. Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa, nanti saya bertarung di Puslunya. Bahkan kalau dari saya, dari Januari sampai sekarang itu ya oleh karena ini COVID, ya diadakan duitnya langsung transfer aja gitu. Saya butuh nanti sarua jeung uing euy. Iya, saya juga pengennya begitu Pak Henry, supaya saya nggak verifikasi. Ya kira-kira gitulah yang Januari sampai April, pakai yang sudah ditandatangan saja ya. Nah, nanti yang berikutnya tinggal diganti kolomnya. Nah, yang jadi pertanyaan, foto dokumentasi atau bukti pendukung lainnya yang sudah dilakukan di Januari sampai April itu nanti contohnya satu-satu aja per unsur. Nah, untuk foto karena sifatnya kami TRK langsung Pak Hendro, jadi kami nggak nyimpen arsip sebetulnya yang dilaporkan di itu teh. Ya mungkin kalau ada entah laporan kegiatan itu aja yang dilampirkan kalau foto kegiatannya tidak ada. Nah, atau laporan singkat lah. Penyuluh kehutanan kok sibuk apa itu susah masukkan foto, gampang Pak Nana.
Oi, siap Mas. Foto Mas Henry ke saya Ya, intinya ya saya sebetulnya terus terang dari awal ketika pembahasan panduan ini kita juga sudah berjuang jangan sampai ini memberatkan teman-teman di daerah. Nah, apalagi dengan besaran yang belum wajar lah dituntut laporan yang harus begini harus begitu, itu sebetulnya kita sangat riskan sekali. Tapi ya apa boleh buat, perjuangan sampai yang CPNS juga tidak bisa dapat. Ada teman-teman penyuluh daerah lain yang tadinya dapat tapi karena ketentuannya harus penyuluh kehutanan PNS dan sudah punya SK, itu yang bisa dapat. Jadi ini kemungkinan ada mungkin pengurangan sekitar 80% atau 90% ini kekurangan BOP yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak Nana, Bu Nur ya. Nah, nanti yang untuk bulan berikutnya ya kalau sudah ada detail tinggal atasnya aja yang diganti nanti. Disesuaikan dengan format dari pusat. Nah, ya. Mangga Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih. Mangga teman-teman, ada lagi yang ingin, masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi optimal kita. Mas Budi sama saya nih. Oh. Nah, Mas Budi sama Mas. Mangga kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Tanya Pak. Oh silakan Pak Sugama silakan. Ya. Jubaidi. Pak Sugama dulu. Oh. Ya sebentar Pak Sugama dulu Kang Jubaidi sebentar. Ya mangga Pak Sugama. Baik Iwan, Pak Aceng disuruh ngomong. Pak Sugama nggak ada suaranya? Pak Sugama? Nggak ada suaranya. Halo. Kang Ubedillah tuh, Kang Ubedillah. Ya, tuh Abdillahnya. Ada. Pak Jubaidi dulu, silakan. Ya, gini Pak Hendro, ini kan upload via email. Sedang saya kan terkendala dengan passwordnya. Ini ada solusi nggak nih? Maksudnya via WhatsApp web gitu. Ini saya lupa passwordnya ini gimana? Ada solusi nggak dari atas gitu? Supaya yang lupa. Untuk yang gitu. apa nih? Acara telekonferensi ini? Ini maksudnya upload hasil kegiatannya, hasil BOP-nya. Oh. Kan via email ya. Oh gitu. Emailnya. Solusinya mungkin gini Pak Jebedi, minta tolong ke teman atau anak, nanti ini ke saya aja. Kalau tidak ya begini, kalau yang ke kantor itu kan memang ketentuannya harus format PDF, ya. Iya. Tapi kalau ini yang via WA WhatsApp web bisa nggak? WhatsApp web. Kalau ya mungkin kalau nggak ada email bolehlah 1-2 orang atau beberapa bolehlah. WhatsApp asal jangan semua nanti jebol. Ya untuk Pak Jubaidi bolehlah lewat WA. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Pak Sugama gimana? Udah nyambung suaranya? Pak Jubaidi udah ya? Halo, 1, 2, 3. Udah bisa? Ya, mangga Pak Sugama kedengar suaranya. Silakan. Ini Pak, mungkin untuk bukti yang berupa dokumen atau apa sih laporan-laporan gitu, seperti misalnya program, apakah itu cukup diwakili atau harus semuanya dikirimkan gitu Pak? Oh, ya baik Pak Sugama. Kalau untuk programa itu kita ambil kesepakatan yang seperti Dupak saja. Itu ada covernya, sama lembar pengesah, sama ada nama penyusunnya. Nah, itu saja Pak. Jadi nggak harus semua programa dikirim, di scan, gitu Pak. Jadi cukup cover depannya, kemudian lembar pengesah sama tim penyusun. Kan tim penyusun ada nama Bapak di situ ya. Iya. Nah, jadi untuk penghematan juga Pak, supaya tidak memberatkan teman-teman.
Seperti dupak, berkas bukti fisik dupak. Ya, Iya Pak, Pak, makasih kembali Pak. Oke, itu ya penjelasannya dari Pak Hendro. Pak Sugama cukup Kak, ya? Pak, ini mungkin untuk tanggal Pak ya, sebentar satu lagi Pak. Ya Pak, sebentar Silakan. untuk tanggal Pak, mungkin untuk selanjutnya bisa lah tanggal 8, tapi untuk yang bulan ini kan ada 4, mungkin tetap tanggal 10 gimana Pak? Oh iya, mangga. Untuk bulan ini kita sepakati maksimal tanggal 10 ya? Ya. Ya. Ya, maksimal tanggal 10, kan tanggal 10 itu dikirim ke dinas ke provinsi sama ke Puslo. Nah, yang untuk ke saya juga nggak apa-apa tanggal 10. Jadi nanti bulan berikutnya kesepakatan Bapak dan Ibu kira-kira mau tanggal berapa. Ya. Nah, kira-kira kalau pakai format yang tadi nambah kerjaan nggak Pak, Bapak Ibu? Ya, nambah kerjaan nggak? Enggak sebenarnya. Enggak sebenarnya. Kalau kerjaan sih nambah, cuman mungkin nggak masalah gitu. Iya. Pada saat mengirimnya kan ganti nama filenya saja. Ya, supaya saya nanti saya rencanakan bikin daftarnya tuh, bikin tabel. Nanti saya urut nomor 1 sampai nomor sekian. Nah, tadinya saya mau pakai nomor urut. Tapi kemudian saya berpikiran kalau nomor urut suatu saat pasti ada yang akan pensiun, seperti contoh Pak UHA. Tadinya Pak UHA misalnya nomor 150. Ketika Pak UHA pensiun kan nomor 150 hilang. Jadi yang di bawahnya naik. Nah, kalau itu kan jadi akan merusak, menyulitkan saya lagi. Sehingga saya berpikiran untuk yang ke saya cukup nama sama CDK. Nanti saya akan meng-cross-check-nya di daftar saya. Kira-kira begitu. Ya, kalau tidak keberatan ya alhamdulillah. Oke, siap. Ya kan kalau nggak dibikin nggak cair Pak masalahnya. Ya. Gimana Pak Mar? Kalau tidak dibikin kan tidak akan cair masalahnya Pak. Baik itu. Tapi ya. terus terang lebih sederhana kok. Masih ada waktu lagi, silakan. Pak Hendro masih ada waktu kan sama kita. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bu Imas mau bicara? Oh, enggak. Saya bicara bisa sedikit. Oke, Pak Yayan, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon gangguan ya? Enggak, bagus. Bagus. Mohon maaf, saya terlambat mengikuti karena tadi ada briefing sebentar. Ya. Pertama, saya menyikapi tadi pas bukanya yang Pak Hendro, saya melihat format laporan kita yang selama ini BOP serahkan ke Dinas Kehutanan begitu mendetail, seperti kata Bu Nur tadi. Kita mendetail sampai dengan dari A sampai Z. Karena pertanyaan kami, kalau saya membaca surat dari Kapusrul kan hanya poin-poin saja. Ya, pertanyaannya, apakah laporan kita apa yang kita kerjakan saja bulan itu atau semua kita lakukan dulu formatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan ada perintah bahwa di terakhir surat ada untuk di ke Puslo perorangan, alamat ke Puslo. Yang berikutnya yang tembusan ke Pak Hendro, oke, kita pakai emailnya Pak Hendro. Yang pertanyaan mau disepakati untuk alamat yang ke Puslo, yang ke Disut, kita mau pakai alamat yang mana Pak? Mungkin lagi saya mohon maaf karena saya terlambat tadi kurang jelas informasinya. Alamat yang ke Disut, pakai email yang mana? Kemudian tadi format laporannya apakah semua kita sama dengan bulan kemarin? Tahun kemarin kita semua A sampai Z atau yang kita kerjakan bulan ini aja? Itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Yayan. Meet all. Ya. Ya. Silakan Pak Hendro. Ya, baik. Kalau yang untuk ke Puslo sudah jelas tadi ya, ada di slide saya itu BOP itu. Nah, kalau untuk yang ke dinas provinsi itu silakan KJF yang ada di dinas provinsi. Nah, itu kewenangannya KJF. Kalau yang untuk ke saya sebetulnya
sebetulnya ada dua alamat email. Monggo emailnya dibalik hendro.asmoro@yahoo.com. Itu bedanya. Kalau yang Asmoro itu pakai Gmail, kalau yang Hendro pakai Yahoo. Monggo nanti silakan pakai yang mana. Nah, untuk format laporan, kalau kolom-kolomnya itu sama dengan yang sudah punya provinsi dan provinsi sudah detail, sudah terbiasa mengisi yang itu, ya silakan saja. Kalau menurut saya, tetapi kan nanti di kegiatannya itu kan bulan ini ada yang melakukan ini, berarti kan ada yang kosong. Nah, kalau mau dibikin simple hanya kegiatan-kegiatannya saja, yang kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan itu, ya monggo saja. Itu kan yang dari pusat nggak jadi masalah. Tapi kalau teman-teman penyuluh Jawa Barat ingin seperti yang biasa dilakukan, hanya merubah judul di atas dan kolom-kolom itu sama, nanti tinggal melengkapi dengan bukti foto atau dokumentasi pendukung laporan. Mangga aja. Cari yang fleksibel aja lah, yang gampang-gampang mah kalau saya. Ya, Jadi kira-kira gitu Pak Yayan. Ya, nanti mengapa Nana menambahkan? Menambahkan itu, jadi kalau yang diinginkan pusat sesuai dengan konfirmasi Pak Yayan, Bali Pak Hendro, per bulan itu tidak terreview bulan-bulan yang lalu ya. Jadi hanya bulan itu yang dilaporkan. Iya. Kalau kami kan ya sampai bulan ini, kemudian sampai dengan bulan lalu, bulan ini sampai dengan bulan ini. Jadi ada reviewnya itu. Itu hanya perbedaannya seperti itu. Jadi kalau pusat barangkali hanya yang dilakukan aktivitas bulan itu saja. Mungkin saja pada saat format di laporan bulan Januari ada penyusunan program teridentifikasi, misalkan pada bulan berikutnya yang ditulis tidak programa lagi, tapi misalkan sudah penyusunan materi, itu ya barangkali itu. Oh ya, ya monggo aja. Kalau teman-teman Jawa Barat mau pakai format yang lama, kalau saya melihatnya gini Pak Nana, sepanjang unsur-unsur kegiatan itu masih ada dan tidak jauh berbeda dengan format yang khusus, kalau saya sebagai bahan saya untuk mengidentifikasi potensi yang ada di Jawa Barat, saya malah senang pakai format yang teman-teman Jawa Barat punya, ya. Dan masalah nanti perbedaan format, kan saya bisa memperkuat ini teman-teman sekaligus untuk mengetahui. Nah, format intinya kan tidak berubah. Tidak berubah. Tapi ada format data pendukungnya. Saya malah senang. Nah, mungkin ke depan malah format Jawa Barat yang akan dipakai nanti. Soalnya kami dari format laporan itu sudah mengetik semua elemen-elemen unsur subbutir kegiatannya. Jadi pada saat orang melaksanakan itu tinggal ini contreng sampai betul. Artinya itu mirip formatnya Dupak ya? Ya, itu. Nah, ya mangga aja. Kalau saya sih intinya kalau saya format inti dari pusat itu ada dan oleh teman-teman di daerah mau dikembangkan, ada kegiatan sebelum sama ada kegiatan rencana berikutnya, nggak jadi masalah sama saya. Cuman mungkin dipisahkan saja. Ini laporan bulan ini, kemudian di kolom sebelahnya laporan bulan lalu, bulan sebelumnya, dan sebelahnya lagi rencana kegiatan bulan yang akan datang. Ya, artinya kan format inti dari pusat tetap ada. Nah, masalah ada pengembangan dari teman-teman, monggo aja. Saya malah senang sekali. Nah, kira-kira begitu. Tapi kira-kira teman-teman diberatkan nggak dengan format yang ada sekarang dari provinsi? Memang lebih ringan di pusat, kita ikut ke pusat aja barangkali. Nah, ya monggo saya pusat aja Pak. Saya mau ikut ke pusat aja. Ikut pusat aja lah, tinggal direvisi. Lebih sederhana saya ikut ke pusat. Makanya saya serahkan aja. Jadi sebetulnya begini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ketika penyusunan format itu, kita membayangkan bagaimana supaya teman-teman ini tidak dibebankan dengan menyusun laporan. Intinya di situ sebetulnya. Dan kalau bisa malah tidak perlu ada laporan, tapi tetap disalurkan gitu loh. Tetapi karena mekanisme administrasi sekarang, kan harus ada pertanggungjawaban. Nah, itu yang menjadi bahan kita untuk kalau nggak ada, ini ada rekamannya sih, bisa dilihat di rekaman.
Ya, kira-kira begitu ya, Pak Nana, Bapak dan Tapi Ibu sekalian. untuk Kalau info, teman-teman Baik, Pak. sepakat mau pakai format yang puslu, yang Ya. lebih ringan, lebih fleksibel, ya monggo aja. ya. Ya, Pak Nana, Untuk mangga. rekan-rekan, jadi supaya tidak bingung buat rekan-rekan, jadi kronologi kita dituntut laporan seperti itu ada kronologisnya Pak Iwan. Jadi banyak para pejabat yang sedikit ingin tahu kinerja kita, sehingga disuruh membuat laporan sedetil mungkin. Itu barangkali. Jadi kita bikin 2 format aja lah untuk menjawab permasalahan di provinsi dan untuk menjawab keinginan dari pusat itu. Jangan sesuai dengan rewardnya itu. Iya. Maka nuhun Pak Ya, Nana. itu ya. 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 Atas Pak Nana, nuhun. Ya monggo aja saya kembalikan. Kalau ini mau dikembangkan mangga. Iya, baik. Ya sebenarnya ya kalau saya boleh usul ikutin aja yang pusat. Kan kalau pusat itu ada dasar menterinya. Itu lebih tinggi daripada gubernur. Jadi kita karena kita juga kan mengikuti permen tugas penyuluh itu. Jadi seragam. Jadi sehingga tidak repot, tinggal ganti judul aja di atasnya. Satunya BOP, satunya kinerja. Ya ini saran aja dari saya. Mangga itu keputusan KJF. Ya kita nanti ngobrol dulu lah di KJF dengan para pejabat itu ya, yang itu ya. Alamatnya mana? Alamat email. Aduh. Aya dina eta ya, Ya, alamat email provinsi nanti dikirim sama KJF, tenang. Iya, di Japri Kang Yayan. Iya, siap. Nanti sama tanya gede, buru-buru graduan ya, meh tereh cair. Baik, ada lagi silakan. Baik, Pan. Siapa nih? Itu TC ini, nanti notulennya jangan lupa aja ya nih ya, dibuat. Oh iya, langsung tenang di-WA-kan. itu, tenang. Tenang ya Pak Didi, Hendri, Pak Didi. Eta Pak Yayan suruh belajar ngomong lagi ngerecek kayak. Ganeng Sayang cair si Ayan mah. Ayo Pak Didi, Subandi. Belajar ngomong lagi lah. Ngerecek kayak. Oke, mangga ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Ini mumpung Pak Hendro-nya masih ada di sini. Nanti Ya keburu... mungkin nanti Pak Iwan. Ya gimana? Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, mangga mau di Japri. Silakan. Siap. Kan nomor saya sudah ada di teman-teman. Ya. Iya, siap. Nanti teman-teman, saya nggak tahu nih, Jawa Barat sudah ada grup penyuluh Jawa Barat belum ya? Banyak, Pak. Mungkin banyak, saya bisa Pak, ada 4, Pak. Saya bisa dimasukkan di sana. Jadi nanti kalau ada informasi biasanya saya lewat Pak Yusuf, Pak Nana, atau Pak Tatang nih. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman Bapak dan Ibu ada yang terlambat mengirim laporan, jangan kaget kalau ada SMS atau info dari saya nagih laporannya. Ya, siap. Siap, Pak, siap. Ya, nanti lewat jalur KJF dulu lah. Nanti bagaimana ya, KJF. Nah, biar mantaunya enak Pak Hendro. Iya, siap. Ya, paling nggak kan informasi melalui KJF-nya nanti. Iya, nanti masuk di grup yang 200-an itu malah liar nanti Pak Hendro-nya. Ya, siap. Kemudian di KJF lewat pihak KJF. Seperti itu. Baik, silakan ada lagi rekan-rekan penyuluh yang ingin ditanyakan. Tidak ada lagi? Oke. Ada lagi nggak? Cukup terkait BOP? Ya, tidak ada lagi ya? Kalau cukup BOP, saya mohon izin untuk undur dari ini Pak Iwan. pertemuan ini, ya, karena ada kegiatan yang lain. Nanti kalau ada hal-hal yang lain, nanti suatu saat kita diskusikan kembali ya, Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian. Siap. Sebentar Pak Hendro, ini ada Bu Is, mana tahu sebentar.
Silakan Bu Halo. Is. Satu terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, kedengeran Bu, kedengeran. Silakan. Ini Pak mengenai jelas Pak. Jelas. Assalamualaikum, mengenai ini Pak, mungkin saya tadi ketinggalan mengenai belangko yang bagian kolom hasil kegiatan Pak. Maksud di sini yang seperti pembuatan penyusunan materi itu kan outputnya berupa naskah ya Pak. Ya. Itu di naskahnya di dalam bentuk PDF atau dalam diketik lagi gitu, dimasukin lagi ke kolom itu. Terus yang saya laporan singkat itu Pak, laporan singkat, laporan gitu itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk diketik lagi gitu ke dalam kolom ke dalam belangko itu Pak. Mohon penjelasannya. Aduh, Ini kan majelis masalahnya laporannya dibentuk kirim lagi dalam bentuk PDF ya Pak ke email. Ya. Jadi begini. Setiap kali melakukan kegiatan teman-teman kunjungan atau anjang sana ke kelompok tani. Kan biasanya teman-teman membuat laporan. Nah, laporan itu saja yang di PDF-kan, Bu. Oh, iya. Nah, laporan itu aja yang di PDF-kan, nanti dijadikan lampiran dari itu. Jadi, Bapak dan Ibu tidak harus membuat laporan lagi. Atau kalau Bapak dan Ibu pingin sederhana, laporan kegiatan Bapak dan Ibu itu kan biasanya dijadikan bukti fisik dupak ya. Ya kan? Jadi supaya tidak berulang kerjanya. Nah, yang laporan itu saja yang dikonversi ke format PDF. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus mengetik ulang lagi. Ya. Jadi laporan yang sudah ada saja yang dipindah formatnya menjadi format PDF. Supaya nanti itu jadi satu berkas pengiriman semua. Nah, kira-kira begitu ya, Bu Iis ya? Iya. Pak, kan saya itu kalau buat hasil laporan di lapangan itu sudah dipakai dokumen, pakai dokumentasi sekalian ada fotonya. Berarti untuk di kolom yang foto kegiatan nggak usah diisi ya, karena sudah ada di laporan itu fotonya sudah satu kesatuan. Jadi laporan dilampiri sama foto-fotonya di dalam laporan itu. Ya, kalau begitu di dalam kolomnya itu ditulis saja foto terlampir di laporan. Oh ya siap. Nah, kan gampang sederhana Bu. Ya. Ya siap. Ya kita yang gampang-gampang aja lah Bapak Ibu. Cukup Belis? Ya, cukup. Makasih. Oke, nuhun. Ya, mungkin itu cukup Pak Hendro. Ya, cukup Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, yang untuk pembahasan BOP, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan bisa kita diskusikan kembali di lain waktu, atau nanti ada pertemuan lain. Mudah-mudahan kondisi kita bisa segera pulih lah, biar bisa kita tatap muka secara langsung di lapangan. Amin. Nah, ya Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum saya akhiri, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mungkin ada yang kurang pas, ada yang kurang ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Ya, berhubung ada kegiatan yang lain, saya mohon izin untuk meninggalkan forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, makasih Pak Hendro. Ya, sama-sama Pak Iwan. Ya. Baik, saya bergabung dengan Pak Yusuf nih. Iya, silakan. Ketemu lagi Pak Yusuf di sana. Baik, itu tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Mungkin nanti kita diskusikan bersama kesepakatan itu. Dan saya rasa kita sudah semua sudah jelas, tinggal penegasan aja dari KJF terkait dengan laporan BOP, terkait dengan email dan segala macamnya tadi. Mungkin di sini ada Pak Tatang dan Pak Nana
yang mengikuti. Baik, selanjutnya kita ke acara berikutnya. Itu terkait dengan roadshow DPW Ipindo Jawa Barat. Ini penyampaian program-program saja, nanti secara singkat saja saya sampaikan. Ini kebetulan Pak Ketuanya ikut telekonferensi sama Kapuslu terkait dengan undangan kelompok tani. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan program-program DPW Ipindo. Baik, saya sampaikan program kerja DPW Ipindo Jawa Barat periode 2019-2024. DPW Ipindo Jawa Barat secara struktur organisasi terdiri dari sekretariat, ada bendahara, ada seksi bidang usaha dan kesejahteraan, ada organisasi dan sumber daya manusia, ada humas, ada kemasyarakatan, ada profesi dan keilmuan, dan perencanaan program. Nah, adapun kegiatan daripada atau program yang disiapkan untuk di sekretariatan yaitu pembuatan kesekretariatan DPW Ipindo digabungkan di ruangan KJF, dan nanti rekan-rekan bisa melihat langsung bentuknya demikian. Terus selanjutnya adalah pembuatan kartu anggota, ini dalam proses. Data sudah masuk ke kita, ada beberapa orang yang belum masuk, nanti akan kita pantau melalui ketua-ketua DPD. Dan namun ini percetakan belum kita masukkan ke percetakan karena percetakannya masih tutup, tapi sudah ada ancang-ancang percetakannya. Yang insya Allah masukan teman-teman bahwa kartu anggota tidak pudar seperti kartu anggota sebelumnya. Berikutnya itu adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan, semua DPD terdaftar di Kesbangpol. Nah, ini untuk tingkat DPW, kita sudah selesai didaftarkan dalam Kesbangpol. Jadi ini bentuknya pendaftaran saja. Karena kita secara hukum legalitas sudah ada dari pusat dan juga provinsi. Nah, untuk proses pendaftaran ini, sebaiknya para DPD untuk mengecek dulu ke Kesbangpol masing-masing kabupaten atau kota untuk menanyakan persyaratan-persyaratannya apa saja. Kadang-kala beda-beda Kesbangpol itu berbeda-beda. Nah, sehingga nanti setelah mendapatkan list pendaftaran itu, tinggal kita penuhi. Insya Allah dari kita DPW akan mempersiapkan terkait dengan ADRT, SK-SK, dan lainnya yang terkait dengan aturan hukum yang sudah keluar dari pusat maupun dari provinsi untuk menjadi dasar di tingkat kabupaten. Kenapa DPD ini kita anjurkan dari masuk ke dalam program? Karena kita organisasi profesi yang resmi, sehingga kita pada saat bicara di kabupaten, kita juga jelas dan resmi terdaftar di tingkat kabupaten. Dan juga di tingkat Kesbangpol kabupaten, itu juga ada dana pembinaan untuk organisasi-organisasi DPD. Organisasi yang resmi, yang memang masuk dalam daftar mereka. Nah, itu yang kita dorong. Sudah itu juga kemarin itu kenapa kita menguatkan kelembagaan DPD, karena dari pusat itu berencana untuk membuat kegiatan yang kaitan dengan penanaman di jalan tol dan lain-lainnya. Nah, nanti dalam pelaksanaannya informasi dari pusat itu akan dilaksanakan oleh DPW maupun DPD. Nah, untuk melaksanakan itu tentu harus ada kekuatan hukumnya dulu. Nah, makanya ini kita mulai proses kekuatan hukum daripada kita di lapangan. Karena kita tinggal pendaftaran saja. Secara hukumnya sudah ada. Demikian. Terus itu ada bendahara. Bendahara programnya itu adalah santunan sosial, insentif ibadah haji, kenaikan iuran anggota. Nah, santunan sosial. Alhamdulillah. Untuk santunan sosial ini diberikan mulai dari yang meninggal dan juga sakit. Jadi kalau yang meninggal untuk anggota
itu diberikan, kalau anggota yang aktif itu diberikan 1,5 juta, dan kalau yang sudah pensiun itu 1 juta, seperti itu. Itu juga ada untuk yang sakit. Untuk yang sakit nanti diberikan santunan 1 juta rupiah. Dan yang sakit ini dikategorikan untuk yang sakit dirawat di rumah sakit atau ada penjelasan dari DPD memang layak untuk menerima santunan. Hingga nanti bagian humas dan bendahara yang memantau santunan ini, seperti itu. Terus ada insentif ibadah haji. Oh ya, untuk yang sakit tadi diberikan hanya kepada anggota IPINDO beserta suami atau istrinya dan anaknya saja. Yaitu diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 kali sakit terus diberikan santunan, terus dalam 1 tahun sama sakit lagi, ya mohon maaf tidak diberikan lagi. Ya semoga kita semuanya sehat semuanya, sehingga sosial ini tidak perlu diberikan kepada anggota. Amin. Nah, ini insentif ibadah haji termasuk juga nanti umroh, ini bentuk daripada apresiasi terhadap para anggota. Terus kenaikan iuran anggota, jadi ini sebenarnya pada prinsip tidak ada kenaikan iuran anggota, tapi hanya iuran anggota ini disatukan dengan dana sosial, yang kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya, kepengurusan sebelumnya itu dipisahkan. Nah, ini disatukan per bulan 75.000, di mana 25.000 untuk iuran kita kumpul, acara kumpul penyuluh kehutanan nanti Jawa Barat. Nah, 50.000 itu adalah iuran DPW dan DPP pusat ya. Itu. Nah, untuk pembayaran iuran ini untuk Januari sampai April kita udah menyetorkan masing-masing DPD. Halo, Assalamualaikum. Mati sinyalnya mati. Lupa. Harusnya.